Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Indri. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai besaran fisika. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi besaran. Oke, kita akan belajar apa aja sih di materi besaran? Nah, jadi di besaran fisika ini kita akan mempelajari apa itu besaran fisika, terus jenis-jenisnya seperti apa, terus contoh-contohnya seperti apa, dan apa sih kegunaan besaran fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ulik dulu sebenarnya besaran fisika itu apa sih? Nah, jadi besaran fisika ini dapat kita definisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, yang dinyatakan dalam suatu angka atau suatu bilangan. Nah, besaran fisika sendiri ini juga dibedakan menjadi dua jenis. Nah, jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, dari kalimatnya atau dari judulnya aja besaran pokok. Oh, berarti kita bisa langsung tahu. Berarti besaran pokok atau besaran dasar. Nah, artinya kenapa dikatakan besaran pokok? Nah, besaran ini tuh tidak dapat dinyatakan dengan besaran-besaran lain atau memang ini menjadi suatu fondasinya, suatu pokoknya, suatu dasarnya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk besaran turunan sendiri, nah, berarti besaran turun ini besaran yang dapat dinyatakan oleh besaran lain. Nah, atau besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, apa sih contohnya besaran pokok ini? Nah, besaran pokok ini ada besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel. Nah, kenapa sih harus ada besaran pokok? Nah, jadi kan seperti yang kita tahu, misalnya kita ambil salah satunya suhu. Misalkan kan kalau di Indonesia itu kita biasanya menggunakan patokan suhu itu yaitu menggunakan Celcius. Nah, sedangkan di belahan negara lain di dunia lain tuh ada yang menggunakan Reaumur, ada yang menggunakan Fahrenheit. Nah, maka para fisikawan, para tokoh-tokoh peneliti membuat kesepakatan bahwa harus membuat satu besaran suhu yang dapat menyatukan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Maka terbentuklah, yaitu disepakati bahwa satuan suhu internasional yaitu adalah Kelvin. Nah, begitupun dengan besaran-besaran lain. Nah, si besaran pokok ini atau si besaran fisika ini pasti punya teman. Nah, namanya satuan. Pasti tidak akan jauh-jauh. Namanya juga fisika ya, nggak akan jauh-jauh dari besaran dan satuan. Nah, untuk satuannya sendiri, di sini kalian mengenal dengan satuan internasional. Jadi, memang satuan yang sudah disepakati se-internasional. Kalau kalian kuliah di Amerika, Belanda, Jepang, pasti sama kok satuannya. Ya panjang, ya meter, ya massa, ya kilogram gitu. Jadi, memang sudah disepakati oleh seluruh dunia atau internasional. Nah, terus kemudian di sini juga selain besaran pokok, nah, dan ada temennya itu satuan. Nah, di sini juga ada yang namanya dimensi. Oke. Nah, dimensi ini untuk apa sih? Nah, dimensi ini untuk menyatakan suatu besaran dalam suatu persamaan. Nah, mungkin kalian nanti akan belajar bersama Pak Adi itu mengenai GLB, GLBB. Nah, nanti kan akan, atau misalnya di SMP mungkin kan sudah pernah belajar mengenai apa sih persamaan kecepatan, rumusnya. Kecepatan itu apa? Nah, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, itu kita bisa nyatakan dalam dimensi. Nah, itu tujuannya. Dan ada manfaat-manfaat lain dalam bidang penelitian atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk besaran pokok. Nah, teman-teman bisa dipahami, silakan dibaca, dipahami. Oh, panjang tuh satuannya L kapital, massa tuh M kapital. Nah, silakan. Jadi biasanya sih besaran-besaran yang kita pakai itu adalah, dan dimensi itu adalah panjang, massa, waktu. Nah, itu sih biasanya 3 besaran ini yang untuk taraf SMA ini, untuk kalian kelas 10 biasa digunakan. Oke, nah tadi kan ada besaran pokok. Nah, ada temennya nih, namanya besaran turunan. Nah, sama besaran turunan tadi pasti punya temen namanya satuan, dan ada juga temen yang lain namanya dimensi. Nah, jadi di sini besaran turunan yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, besaran turunan itu besaran yang dapat dinyatakan oleh besaran lain. Nah, coba kalian nanti teman-teman perhatikan. Nah, di sini. Di sini ada misalkan contohnya satu, luas. Nah, besaran turunan salah satu contohnya itu luas. Nah, luas ini kan rumusnya apa? Panjang dikalikan lebar. Oke. Nah, panjang kali lebar misalnya. Nah, di sini dimensinya
panjang apa? L. Lebar apa? Satuannya meter, L juga, L kapital. Nah, maka bisa kita nyatakan dalam dimensi L pangkat 2 atau L kuadrat. Nah, satuannya meter kuadrat atau meter persegi. Gitu. Nah, begitupun dengan besaran-besaran yang lain yang ada di tabel ini. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi. Nah, itu untuk besaran turunan. Nah, di sini saya memberikan contoh latihan soal bagaimana sih cara menuliskan dimensi dari besaran usaha. Nah, teman-teman kan di tabel ini sudah belajar nih, gimana sih cara menyatakan dimensi untuk besaran volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, dan luas. Nah, di sini gimana kalau usaha? Nah, jadi di sini saya memberikan kalian tips, yaitu ada 2 cara. Jadi, tips yang pertama atau cara yang pertama, kalian bisa menggunakan persamaan umum atau rumus umum lah. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau usaha itu kan W sama dengan F kali S. Nah, ini W sama dengan F kali S. Nah, maka kalau menggunakan persamaan umum, kalian harus cari dulu, oh, gaya itu rumusnya apa sih? M kali A. Nah, maka kalian turunkan W sama dengan M kali A dikalikan S. Nah, maka kalian tinggal lihat aja, oh, massa itu apa sih? M besar, M kapital. Percepatan tuh apa? Nah, percepatan tuh ini. Atau kalian turunkan lagi, percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Nah, nanti kalian dapat, oh, dimensi dari usaha itu adalah ML kuadrat T pangkat minus 2. Nah, terus kemudian tips yang kedua atau cara yang kedua, itu kalian bisa menggunakan satuan. Nah, kalau kalian misalnya nggak hafal rumus tapi hafal satuan, silakan boleh juga. Tapi akan lebih baik kalau kalian hafal keduanya atau kalian paham keduanya. Nah, jadi untuk cara yang kedua ini sama sih intinya, kayak kalian harus ini dulu, harus tahu dulu persamaan umumnya itu seperti apa. Nah, misalnya W sama dengan F kali S. Oh, kalian tuh tahu F itu kilogram meter per second kuadrat, terus S itu meter. Nah, silakan tinggal, oh, kilogram tuh apa tadi? Oh, M kapital, terus L, terus ininya apa? Nah, nanti kalian tinggal nyatakan usaha ini di dalam dimensi. Nah, itu untuk cara-cara menyatakan dimensi dari suatu besaran. Oke. Nah, ini ada soal latihan mandiri. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai cara menyatakan dimensi dari suatu besaran. Nah, saya minta kalian coba berlatih sendiri. Gimana sih kalau menyatakan dimensi besaran tekanan, energi potensial, energi kinetik. Nah, nanti silakan boleh pakai cara yang pertama, yaitu menggunakan persamaan umum, atau cara yang kedua menggunakan satuan. Silakan, kedua cara itu bisa kalian gunakan. Yang penting kalian bisa memahaminya, mana sih yang membantu kalian mempermudah dalam mengerjakan atau menyatakan dimensi suatu besaran. Kayak gitu. Terus, nah, setelah kalian menyatakan ketiga besaran ini, silakan ada pertanyaan lanjutan. Setelah kalian mengerjakan, bagaimana sih hubungan antara dimensi usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Nah, silakan dari hasil dimensi yang kalian dapat, kira-kira bagaimana sih hubungannya. Kayak gitu. Nanti saya akan kirimkan video pembahasan soal ini. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai besaran fisika, besaran pokok, besaran turunan, terus kemudian ada dimensi juga. Nah, kita akan bahas lanjut mengenai notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini digunakan untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk menyatakan suatu bilangan yang nilainya sangat besar atau yang sangat kecil. Nah, misalnya kalian melakukan sebuah penelitian, atau misalnya di matematika lah, misalkan kalian tuh disuruh bagi misalkan berapa ya? Misalnya 0,1 dibagi 100 juta. Nah, itu kan 0,000. Kalian kan bingung kan? Aduh, nolnya kebanyakan. Nah, kalian bisa nyatakan itu dalam notasi ilmiah. Jadi, bisa dinyatakan dalam suatu bilangan dikalikan 10 pangkat N. Oke, 10 pangkat ini nih terserah berapa. 119, 1 sampai 9, terus kemudian kali 10 pangkat N. N ini adalah bilangan eksponen. Nah, N-nya ini adalah bilangan bulatnya, gitu. Nah, terus kita langsung coba lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah elektrod memiliki muatan sebesar 0,0000. Aduh, ada berapa banyak? Nih kan bingung kan kalian? Aduh, apaan sih, Bu? Ini banyak banget nolnya. Nah, maka dari itu
Ibu akan ajarin supaya bisa ringkes atau bisa kalian tuh nggak pusing gitu ngeliat nol yang banyak gitu. Nah, di sini kalian suruh menyatakan dalam notasi ilmiahnya. Nah, muatan elektron itu kalian tulis saja 1,6. Jadi harus harus dalam satuan. Jadi 1,6 misalnya. 1,6. Jadi berarti kalian hitung aja ke belakang. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 19. Nah, ada 19. Berarti Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi dihitungnya dari setelah koma ini ya. Jadi 1, 0 yang di belakang koma ini. Nah, sampai kalau misalnya 1,6 ya udah berarti sampai berakhirnya di 1. 6-nya nggak usah dihitung. Kayak gitu, ada berapa banyak sih nolnya. Nah, maka didapatlah muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kecepatan elektronnya berapa? Oh, 6000 cm per second. Ingat, satuannya harus dalam satuan SI atau satuan internasional. Nah, maka kalian harus ubah dulu. Oh, cm itu ubah ke meter. Naik atau turun? Kalau naik berarti dibagi atau dikali? Dibagi berapa? Cm ke meter. Berarti ada desimeter, baru meter. Berarti dibagi 100. Oke, naik 2. Nah, maka kalau dibagi 100, sisanya tinggal 60 meter per second. Maka kalian boleh nyatakan dalam 6 kali 10 pangkat 1 meter per second. Atau 0,6 kali 10 pangkat 2 meter per second. Kayak gitu. Nanti saya akan mengirimkan latihan soalnya untuk notasi ilmiah. Nanti silakan kalian biasa kerjakan mandiri. Dan saya akan kirimkan juga video pembahasannya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kita tadi sudah belajar besaran pokok, besaran turunan, terus dimensi juga, terus kemudian tadi juga ada notasi ilmiah. Nah, jadi silakan selamat mempelajari. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi besaran ini. Oke, untuk next video ditunggu ya, ada materi-materi yang menarik lagi. Oke. Bye-bye, selamat belajar. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai besaran fisika, dimensi, dan notasi ilmiah, yuk saatnya kita berefleksi dengan segala apa yang kita dapat.